Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Bu Titi. Kali ini dalam materi lembaga keuangan untuk mapel perbankan dasar. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan yaitu menurut Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 792 tahun 1990 tentang lembaga keuangan. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan ialah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank atau bukan bank. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan bank sendiri itu nanti dibagi menjadi tiga, yaitu bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat. Bank sentral kalau di Indonesia itu dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sirkulasi. Yang kedua yaitu bank umum. Bank umum di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu bank umum devisa dan yang kedua yaitu bank umum non devisa. Yang dimaksud dengan bank umum devisa yaitu melakukan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing. Jadi, bank umum yang melaksanakan kegiatan atau jasanya yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing. Yang kedua yaitu bank umum non devisa, yaitu bank yang tidak melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing. Di sini bank umum sendiri ini nanti ada yang namanya bank umum konvensional dan bank umum syariah. Jadi yang konvensional dalam bentuk bunga dan yang syariah dalam bentuk bagi hasil. Yang selanjutnya yaitu bank perkreditan rakyat. Yang dimaksud dengan bank perkreditan rakyat itu adalah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil dan pedesaan. Bank perkreditan rakyat awalnya berasal dari bank desa atau lumbung desa, bank pegawai dan bank lain yang kemudian dilebur atau menjadi bank perkreditan rakyat atau menjadi satu sebagai bank perkreditan rakyat. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan bukan bank, yaitu semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Selanjutnya di sini ada lembaga keuangan bank terdiri dari lembaga keuangan bank sendiri itu nanti ada pembagiannya sendiri. Yang tadi lembaga keuangan bank itu ada 3, kalau lembaga keuangan bukan bank itu ada 12. Contohnya yaitu bank pasar modal, pasar uang, penjamin emisi, koperasi, perusahaan pegadaian, perusahaan sewa guna, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan kartu plastik, perusahaan penjaminan, perusahaan modal ventura, perusahaan anjak piutang. Nah, di sini nanti ada tugas untuk mencari dan meresum terkait dengan lembaga-lembaga keuangan bukan bank. Cuma saya jelaskan sedikit aja, yaitu contohnya yaitu pasar modal. Kalau pasar modal itu berkaitan dengan saham sama obligasi. Sedangkan kalau pasar uang itu terkait dengan falas atau valuta asing, tentang jual beli falas dan lain-lain. Nanti selanjutnya yang 1 sampai 12 ini
dibuat tugas sendiri atau individu ya. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu berperan atau sebagai badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranannya sendiri-sendiri. Yang pertama yaitu sebagai pengendali aset. Selanjutnya sebagai likuiditas, yang ketiga yaitu alokasi pendapatan, yang keempat sebagai transaksi. Di sini pengendalian aset itu maksudnya pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Jadi di sini ada dana pembiayaan aset yang kemudian diperoleh dari tabungan masyarakat atau lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar. Jadi di sini adalah pengendalian aset. Jadi aset dari nasabah atau gini, dengan demikian lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai dengan keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban menjadi suatu aset disebut transmutasi kekayaan atau asset transmutation. Di sini awalnya menjadi kewajiban itu hanya dijadikan suatu pinjaman menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu tertentu gitu. Yang kedua yaitu likuiditas. Likuiditas di sini berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga, terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder pasti belum tahu. Sekuritas sekunder itu seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan oleh bank umum. Tadi kan ada yang namanya lembaga keuangan bank, itu ada yang namanya bank umum. Bank umum itu menerbitkan uang giral atau giro. Kalau yang bank sentral tadi kan Bank Indonesia. Bank Indonesia itu menerbitkan yang namanya atau mencetak uang. Uang yang kalian bawa sehari-hari itu yang membuat adalah Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu alokasi pendapatan. Alokasi pendapatan itu adalah di masyarakat biasanya kan banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa yang akan datang mereka akan pensiun, sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Nah, di sini adalah alokasi pendapatan itu untuk berjaga-jaga di waktu yang akan datang. Yang keempat yaitu transaksi. Transaksi di sini ada namanya itu sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan seperti rekening giro, tabungan, deposito dan sebagainya, merupakan bagian dari sistem pembayaran. Jadi kita kan ada transaksi itu pembayaran secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jadi yang langsung itu kan bisa langsung pakai uang. Nah, kalau transaksi tidak langsung mungkin bisa langsung kita transfer kayak gitu. Kita memerlukan tabungan sebagai alat mediasinya kayak gitu. Selanjutnya yaitu perbedaan antara bank umum dan lembaga keuangan bukan bank. Di sini kegiatannya apa? Yang pertama yaitu menghimpun dana. Kalau bank itu adalah secara langsung berupa simpanan dana masyarakat, tabungan, giro sama deposito. Yang kedua yaitu secara tidak langsung dari masyarakat, bisa berupa kertas berharga dan bisa juga penyertaan pinjaman dari lembaga lain. Kalau yang bukan bank itu hanya secara tidak langsung. Tidak ada yang namanya simpanan tabungan, giro, deposito, itu nggak ada kalau di bukan bank ya. Yang kedua yaitu penyaluran dananya.
Untuk bank itu biasanya untuk tujuan modal kerja, investasi sama konsumsi. Yang kedua kepada bank usaha dan kepada badan usaha dan individu. Yang ketiga untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Kalau yang bukan bank itu hanya terutama untuk tujuan investasi. Terus terutama untuk badan usaha, terutama untuk jangka panjang dan menengah. Jadi kalau bukan bank itu biasanya dialokasikan untuk investasi jangka panjang. Mungkin sekian dulu materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.